Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu, pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami kembali ada saat ini oleh karena kemurahan dan kasih-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, jamah hati kami, berikanlah kepada kami pengertian-pengertian yang baru. Singkapkanlah ya Tuhan hal-hal yang tersembunyi, sehingga kami dapat semakin mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Amsal 8 ayat 33 dikatakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Dalam renungan kali ini, saudara, kita akan belajar beberapa hal yang menjadi suatu pelajaran berharga untuk kita. Kita dididik oleh firman Tuhan, supaya hidup kita semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam renungan kali ini kita akan belajar 7 hal yang berharga bagi kita. Yang pertama adalah pelajaran dari umat Israel di padang gurun, agar kita jangan bersungut-sungut. Dalam setiap proses perjalanan yang kita alami, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Jagalah hati, sikap dan perkataan kita senantiasa benar dan menyenangkan Tuhan. Bersyukurlah selalu dalam segala keadaan, dan ikutilah pimpinan Tuhan dengan hati yang bersukacita. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-14 tertulis, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Yang kedua, saudara, pelajaran dari Gideon, agar kita tidak berkecil hati terhadap keadaan diri kita. Kita seringkali memandang diri kita kecil dan tidak mampu, padahal Tuhan memandang kita berbeda. Malaikat Tuhan memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin nampaknya kita kecil, tidak berarti, tidak mampu. Tapi bagi Tuhan kita mampu, karena Ia yang memampukan kita. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12 tertulis, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Yang ketiga, saudara, pelajaran dari Rut untuk beriman yang teguh dan total kepada Tuhan. Rut memiliki iman yang kuat, meskipun dia tadinya bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Kedukaan dan kesusahan yang dia alami tidak menggoyahkan imannya, meskipun ia masih tergolong baru dalam mengenal Tuhan. Ia tetap percaya dan mengikuti Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dalam Rut 1 ayat yang ke-16 tertulis, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Yang keempat, saudara, pelajaran dari Ayub agar kita setia senantiasa kepada Tuhan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ketika hidup kita terasa begitu berat dan menekan, ketika penderitaan melanda hidup kita, jangan biarkan situasi itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetaplah percaya dan tetaplah setia dalam iman kepada Tuhan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 22 tertulis, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang kelima, saudara, pelajaran dari Daud agar kita melangkah dalam iman untuk meraih kemenangan. Ketika kita melihat masalah begitu besar di hadapan kita, dan secara logika kita tidak bisa menang, jangan lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita melewati dan mengatasi masalah yang ada dengan kekuatannya yang memberikan kita kemenangan. Dalam Mazmur 44 ayat 7-8 tertulis, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami,
dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Yang keenam, saudara, pelajaran dari Daniel agar kita tidak menyangkali Tuhan. Tantangan dan ancaman yang ditujukan kepada Daniel karena kesetiaannya beribadah kepada Tuhan tidak membuatnya berhenti dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Meskipun ia harus mengalami ancaman kematian, dilempar ke gua yang berisi singa-singa, Daniel tidak takut untuk menghadapinya. Tuhan menolong Daniel dan meluputkannya dari maut. Dalam Daniel 6 ayat 23 tertulis, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Yang ketujuh, saudara, pelajaran dari Tuhan Yesus agar kita senantiasa memiliki kerendahan hati dan merendahkan diri kita. Tuhan meninggalkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan ia rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Hendaklah kita pun demikian, merendahkan diri kita sebagaimana Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya. Tuhan itu rendah hati. Mari kita juga menjadi pribadi yang rendah hati dan bersikap merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah 7 pelajaran pada saat ini membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita, membimbing kita, sehingga kita hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. 7 pelajaran yang begitu berharga, agar kami memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pimpin hidup kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami perlu tuntunan firman-Mu. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu. Ingatkan kami terus ya Roh Kudus, supaya dalam setiap situasi dan keadaan dalam hidup kami bersikap yang benar dan meresponi dengan benar setiap keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, memohon pimpinan-Mu ya Tuhan atas kami di sepanjang hari ini. Tuntun setiap langkah kami Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan dan lakukan, supaya semuanya berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau menuntun dan membela kami. Engkau menyediakan yang kami perlukan dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.